Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelompok 2, kelas H24, saya Ririn, bersama dengan Mbak Andrea dan Mbak Dinda. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mini research kami yang berjudul The Role of Attitude, Brand Credibility, and Retailer Trust in Shaping Repurchase Intention for Local Beauty Product in Indonesia. Penelitian kami berfokus pada perilaku konsumen terhadap brand lokal Wardah. Pasar kosmetik nasional terus menunjukkan pertumbuhan dengan CAGR sebesar 5,78. Selain itu, berdasarkan data Statista, terlihat bahwa konsumen Indonesia juga semakin cenderung memilih produk lokal. Dalam memilih produk kosmetik, faktor yang paling dipertimbangkan oleh konsumen adalah kehalalan produk, kemudian keamanan bahan seperti tidak mengandung alkohol, dan telah teruji secara klinis. Kondisi ini membuat banyak konsumen beralih dari brand luar ke brand lokal, dan salah satu merek yang paling dikenal dan digunakan adalah Wardah. Wardah dikenal sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia yang menggabungkan nilai halal, modernitas, dan proses produksi yang reliable. Brand ini dikembangkan oleh PT Paragon Technology and Innovation yang diluncurkan pada tahun 1995 dan telah memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI pada tahun 1999. Pada tahun 2021, Wardah meluncurkan kampanye Beauty Moves You yang memaknai kecantikan sebagai kontribusi dan dampak positif bagi lingkungan dan sesama. Saat ini, Wardah memiliki berbagai lini produk, mulai dari skincare, make up, hair care, hingga body care dengan rentang harga yang cukup luas. Keunggulan Wardah terletak pada positioningnya sebagai brand yang halal dan aman, kemudian pada inovasi produknya, penggunaan brand ambassador yang inspiratif, serta jaringan distribusi yang sangat luas, baik secara online maupun offline. Walaupun saat ini Wardah merupakan market leader produk beauty lokal, namun persaingan semakin ketat karena banyaknya brand lokal lain yang juga perkembangannya pesat. Wardah sendiri mengusung tagline halal green beauty, yaitu halal, natural, alcohol free, cruelty free, serta didukung oleh lokal dan global expert. Namun munculnya pesaing dengan keunggulannya masing-masing membuat Wardah perlu memahami lebih dalam faktor apa yang benar-benar menjaga loyalitas konsumennya. Karena ini, penelitian ini menjadi penting, khususnya untuk memahami perilaku generasi muda yang semakin kritis terhadap aspek kehalalan, kualitas produk, dan kredibilitas brand. Berdasarkan latar belakang yang telah kami sebutkan tersebut, penelitian kami memiliki beberapa pertanyaan utama. Kami ingin mengetahui apakah sikap konsumen, kejelasan deskripsi produk, kredibilitas merek, dan kepercayaan terhadap retailer berpengaruh terhadap niat membeli ulang produk Wardah. Selain itu, kami juga melihat apakah niat tersebut berhubungan dengan perilaku pembelian yang nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap niat beli ulang konsumen Wardah. Penelitian kami menggunakan teori dasar, yaitu teori of plain behavior sebagai salah satu dasar teori utama. Menurut Atzin, perilaku seseorang terutama diprediksi oleh niat untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, attitude toward the behavior atau evaluasi positif dan atau negatif terhadap suatu perilaku. Yang kedua, subjective norms, yaitu pengaruh sosial dari orang-orang yang dianggap penting. Yang ketiga, perceived behavioral control, yaitu persepsi individu terhadap kemampuan atau kendali diri dalam melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks perilaku konsumen, attitude juga didefinisikan sebagai evaluasi umum yang relatif bertahan lama terhadap suatu objek seperti merek atau produk. Sikap ini terbentuk dari proses kognitif dan emosional serta dapat bersifat disadari maupun tidak disadari. Sementara itu, behavior mencakup seluruh proses mulai dari pemilihan, pembelian, penggunaan, hingga penghentian penggunaan produk. Slide ini juga kami menjelaskan konsep mengenai komunikasi persuasif, termasuk elaboration likelihood model yang membedakan antara central root ketika konsumen memperoleh dan memproses informasi secara rasional dan peripheral root yang lebih dipengaruhi oleh aspek emosional seperti visual atau figur publik.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Silahkan Mbak Dinda. Slide ini menampilkan model penelitian yang akan kami gunakan. Model ini mengacu pada penelitian Hong dan rekan-rekannya pada tahun 2024 yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi repurchase intention pada produk skincare. Kemudian di sini kita bisa lihat ada beberapa variabel penelitian di mana variabel utamanya merupakan attitude yang menggambarkan evaluasi keseluruhan konsumen terhadap produk. Kemudian dia juga mencakup perasaan dan keyakinan mengenai kualitas, efektivitas, dan juga nilai produk. Yang kedua yang kami lihat adalah brand credibility, di mana dia mengukur sejauh mana konsumen memandang merek sebagai dapat dipercaya, andal, dan juga kompeten. Terdapat juga variabel lain seperti clarity of product description, ada juga trust in retailer, dan juga intention, dan ini akan menjadi variabel dependent kami. Pada slide ini mengaitkan bagaimana masing-masing variabel dengan teori dari Solomon sebelumnya yang sudah disebutkan. Untuk attitude, Solomon menjelaskan bahwa sikap merupakan evaluasi menyeluruh yang relatif konsisten dan berperan penting dalam mendorong niat perilaku termasuk niat membeli uang. Untuk brand credibility, persepsi konsumen terbentuk melalui pengalaman, konsistensi kualitas, dan kesesuaian klaim pemasaran dengan realitas produk. Terus abis itu ada juga kejelasan deskripsi produk yang mana dalam perspektif perilaku konsumen, proses persepsi biasanya meliputi tahap exposure, attention, dan juga interpretation. Jadi informasi produk yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten membantu konsumen untuk memproses stimulus tersebut. Kemudian dua di antaranya lagi adalah kepercayaan pada penjual atau trust in retailer. Jadi selain kepercayaan pada merek, Solomon juga menekankan pentingnya hal tersebut. Pengalaman konsumen di titik penjualan, baik eh, melalui toko fisik maupun online shop ataupun official online store, itu mempengaruhi rasa aman dan kenyamanan saat membeli. Sementara itu, repurchase intention dipahami sebagai niat perilaku yang muncul ketika si konsumen melakukan evaluasi pasca pembelian. Ketika pengalaman memenuhi dan melampaui harapan, niat membeli ulang akan semakin kuat. Nah, berdasarkan beberapa landasan teori tersebut, penelitian ini mengajukan 4 hipotesis utama, yaitu bahwa satu, attitude, clarity of product description, brand credibility, dan trust in retailer itu masing-masing berpengaruh positif terhadap niat membeli uang produk skincare. Nah, kemudian penelitian ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, cakupan lokasi dan juga subjeknya. Kami menggunakan konsumen yang berusia 16 tahun ke atas yang setidaknya telah membeli produk kecantikan lokal 2 kali di kota-kota besar Indonesia dengan distribusi produk kecantikan lokal tinggi, namun difokuskan di daerah Jabodetabek. Kemudian pengambilannya juga menggunakan teknik pengambilan sampel non-probabilistik dengan convenience sampling. Kemudian, kami juga menggunakan cakupan responden minimal 100 individu yang berada di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar Indonesia lainnya sepanjang periode September sampai dengan Oktober 2025. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional survey. Kemudian pengambilan sampel juga menggunakan eh, metode kuesioner terstruktur melalui Google Form dan juga metode skala Likert. Dan dari situ kami analisis faktor-faktor yang berpengaruh seperti exploratory factor analysis, kemudian confirmatory factor analysis, serta analisis statistik seperti structural equation modeling atau SEM untuk menguji hubungan antara variabel laten dengan niat pembelian ulang tersebut serta juga uji reliabilitas Cronbreak Alpha untuk menilai konsistensi internal skala dan mengukur konstruk yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat seperti apa kuesioner penelitian yang menjelaskan tujuan penelitian, kerahasiaan data, serta ajakan kepada para responden untuk berpartisipasi.
Nah, untuk hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Saudari Andrea. Oke, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, berikut adalah hasil pembahasan yang didapatkan. Jadi, dari 169 responden, mayoritas adalah perempuan. Kemudian dari segi usia, mayoritas adalah 19-35 tahun. Kemudian dari pendidikan terakhir, mayoritas di sarjana. Dan untuk lokasi tempat tinggal itu mayoritas di Jakarta dan di Bodetabek. Pengeluaran bulanan skincare itu paling tinggi di 60.000 sampai 100.000 dan alasan memilih skincare adalah produknya dengan bahan kimia aktif yang bekerja cepat. Berikutnya dari responden kami ini tempat memilih skincare-nya ini paling besar atau paling banyak adalah di toko online. Kemudian durasi untuk melihat efek dari skincare itu paling besar adalah di 2 minggu dan juga 3 bulan atau lebih. Kemudian untuk frekuensi penggunaan skincare itu beberapa kali seminggu. Nah, dari responden kami itu mayoritas atau 95,3% itu menggunakan produk Wardah, di mana frekuensi pembelian skincare itu paling banyak di lebih dari 2 kali untuk pembelian produk Wardah. Berikutnya untuk uji validitas terdapat beberapa uji yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah uji CITC. Nah, untuk construct attitude ini range CITC-nya itu 0,79 sampai 0,88 di mana rata-ratanya 0,83 sehingga mengindikasikan bahwa seluruh item pada construct tersebut adalah valid. Berikutnya untuk construct dan brand clarity, range ITC-nya adalah 0,70 sampai 0,70 dan rata-ratanya di 0,70 sehingga analisa seluruh item pada construct tersebut adalah valid. Berikutnya untuk brand credibility, range ITC-nya itu 0,84 sampai 0,88 di mana range-nya 0,86 bahwa mengindikasikan seluruh item pada construct tersebut valid. Variabel berikutnya di trust and in retailer, range CITC-nya itu 0,82 hingga 0,87, rata-ratanya 0,85, sehingga seluruh itemnya adalah valid. Dan terakhir, repurchase intention itu memiliki range CITC di 0,83 hingga 0,88 dengan rata-rata 0,85, sehingga seluruh item tersebut adalah valid. Uji berikutnya untuk validitas adalah menggunakan exploratory factor analysis. Berdasarkan analisa KMO dan uji Bartlett, menunjukkan bahwa data tersebut layak untuk analisis faktor dan menunjukkan bahwa korelasi antar item itu di atas 0,30. Kemudian untuk confirmatory factor analysis atau CFA bahwa hampir semua loading itu berada di atas 0,70 sehingga indikator sangat representatif terhadap konstruk masing-masing variabel. Berikutnya dengan average variance extra set itu 0,5 dan composite reliability itu di atas 0,7 khususnya untuk 4 konstruk utama yaitu attitude, brand credibility, trust in retailer, dan intention. Sehingga mengindikasikan bahwa konvergen dari variabel tersebut sangat kuat. Nah, untuk brand clarity sendiri itu memiliki AV sedikit di bawah 0,5 dan CR di bawah 0,66 sehingga itu masih cukup memadai mengingat hanya ada 2 item pada konstruk variabel tersebut. Untuk diskriminan validity menggunakan metode Fornell dan Necker itu secara statistik berdasarkan kriteria tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi sehingga diskriminan validity lemah. Artinya responden itu sulit membedakan secara tegas antara sikap terhadap produk, kredibilitas merek, dan kepercayaan pada retailer. Ketiganya itu cenderung menjadi satu
yaitu persepsi positif secara global terhadap produk Wardah dan juga channelnya. Kemudian berikutnya, untuk uji reliabilitas itu kita menggunakan Cronbach Alpha, di mana hampir semua variabel itu memiliki Cronbach Alpha di atas 0,8, sehingga instrumen untuk kuesioner yang digunakan itu reliable. Nah, untuk berikutnya, secara deskriptif, masing-masing konstruk itu memiliki min yang di rata-rata di atas 4, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen cenderung setuju bahwa mereka memiliki sikap positif, menilai informasi produk jelas, dan juga percaya pada merek dan retailer, serta mempunyai niat untuk membeli ulang. Berikutnya, sehingga ketika kita lihat untuk masing-masing variabel penelitian, statistik deskriptif pada setiap variabel. Yang pertama, sikap terhadap produk itu rata-rata untuk jawaban seluruh item itu berada di sekitar 4,0 sampai 4,2, yang menunjukkan bahwa responden tersebut cenderung setuju bahwa skincare Wardah bermanfaat untuk kulit, memperbaiki masalah kulit, meningkatkan penampilan, dan menyamarkan ketidaksempurnaan kulit. Kemudian, item mengenai persepsi harga itu memiliki nilai rata-rata sedikit lebih rendah, yaitu 3,96, dengan standar deviasi terbesar mengindikasikan adanya keragaman pendapat mengenai apakah produk tersebut atau produk Wardah itu bisa jadi dianggap mahal. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sikap terhadap efektivitas produk sangat positif. Namun memang sebagian konsumen itu masih cukup sensitif terhadap harga. Berikutnya kejelasan deskripsi produk atau clarity. Kedua item itu memiliki nilai rata-rata di atas 4. Sehingga responden pada umumnya menilai informasi tentang produk Wardah itu jelas dan mudah dipahami. Hal tersebut berkontribusi positif terhadap kepercayaan mereka terhadap produk. Berikutnya, kredibilitas merek dan kepercayaan pada retailer. Pada konstruk brand credibility dan trust in retailer, seluruh item memiliki min sedikit di atas 4,0. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung percaya terhadap Wardah sebagai merek dan percaya pada kanal penjualannya seperti official store, toko kosmetik resmi, dan juga apotek atau counter resmi. Standar deviasi itu berkisar 0,94 sampai 1,10, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antar responden. Tapi secara umum, kepercayaan terhadap merek dan retailer itu cukup tinggi. Untuk variabel repurchase intention, pada item-item repurchase retention itu menunjukkan rata-rata di sekitar 4,0 hingga 4,15, yang mengindikasikan bahwa konsumen cenderung bersedia membeli ulang dan merekomendasikan produk skincare Wardah. Menariknya, item terkait ketersediaan membeli ulang meskipun harga lebih tinggi memiliki nilai rata-rata sedikit lebih rendah dibandingkan item lain, sehingga dapat ditafsirkan bahwa niat membeli ulang konsumen masih mempertimbangkan faktor harga. Hal tersebut align atau selaras dengan nilai pada sikap terhadap produk atau attitude yang melihat harga itu sebagai hal yang penting untuk niat membeli ulang. Nah, namun di sisi lain, pada nomor 17 itu keyakinan bahwa produk yang digunakan itu layak untuk dibeli ulang itu memiliki min yang tinggi dan standar deviasinya paling kecil, sehingga mengindikasikan konsensus yang menilai bahwa produk Wardah itu layak dipakai kembali. Nah, untuk korelasi antar variabel, jika kita melihat korelasinya itu seluruh variabel independen memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan variabel dependennya atau repurchase intention, yaitu dengan R itu lebih dari 0,90. Kemudian kalau kita lihat dari variabel attitude, brand credibility, dan trust in retailer itu juga saling berkorelasi kuat, sehingga ketiganya merupakan dimensi yang saling terkait dalam membentuk niat beli ulang. Korelasi tinggi mengindikasikan kedekatan konsep sekaligus potensi multikolineritas dalam model regresi. Berikutnya, nah, sesuai dengan hipotesa penelitian, setelah kita lakukan uji hipotesa, itu didapatkan adalah R adalah 0,94 dan F-test
atasnya itu P kurang dari 0,01. Sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa variasi dari niat beli ulang atau repurchase intention dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Hasil uji hipotesa menunjukkan pada hipotesa 1 yaitu attitude terhadap repurchase intention, hasil korelasinya itu R sama dengan 0,91 mengindikasikan sangat kuat dan positif. Kemudian R square itu 0,885 yang artinya 88,5% variasi niat membeli ulang pada hubungan sederhana dapat dijelaskan oleh perubahan sikap atau attitude. P-value-nya di bawah 0,001 sehingga hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sikap konsumen terhadap produk skincare Wada berkorelasi positif sangat kuat dan signifikan dengan niat beli ulang. Sehingga H1 atau hipotesa 1 itu didukung pada analisis korelasi. Untuk hipotesa 2, brand clarity dan repurchase intention, hasil korelasinya R-nya adalah 0,915 yang artinya sangat kuat dan positif, R-square-nya di 0,837 yang artinya 83,7% variasi niat beli ulang pada hubungan sederhana itu terkait dengan penjelasan informasi produk. P-value-nya di bawah 0,001. Hal tersebut menjelaskan bahwa brand clarity itu berkorelasi positif yang sangat kuat dengan nilai ulang, sehingga artinya hipotesa 2 itu didukung secara kuat pada tingkat korelasi. Berikutnya, pada hipotesa 3, brand credibility dan repurchase intention itu memiliki R 0,932 yang artinya korelasi tersebut sangat kuat dan positif. R-square-nya di 0,869 yang artinya 86,9%. Variasi niat beli ulang pada hubungan sederhana itu terkait dengan kredibilitas merek. P-value di bawah 0,001 yang dapat diinterpretasikan bahwa persepsi konsumen terhadap brand credibility itu memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan niat beli ulang. Sehingga hipotesa 3 itu sangat kuat didukung pada analisis korelasi sederhana. Meskipun dalam regresi berganda, pengaruhnya tidak signifikan karena tumpang tindih dengan sikap dan trust in retailer. Hipotesa terakhir, hipotesa keempat, yaitu trust in retailer dan juga repurchase intention di mana R-nya 0,955 itu sangat kuat dan sangat positif, itu memiliki tingkat positif yang paling tinggi di antara variabel lainnya, di mana R-square-nya adalah 0,912, yang artinya 91,2% variasi niat beli ulang pada hubungan sederhana berkaitan dengan kepercayaan terhadap retailer. P-value-nya adalah 0,001. Hal tersebut mengindikasikan bahwa trust in retailer itu memiliki korelasi yang paling kuat dengan niat beli ulang. Sehingga hipotesa 4 itu sangat kuat didukung pada analisis korelasi. Nah, berdasarkan hipotesa tersebut pembahasannya adalah dari attitude kepada intention bahwa attitude atau sikap itu mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Namun, memang dari responden itu memiliki sensitivitas terhadap harga. Sehingga hal tersebut dapat kita implikasikan pada teori niat beli ulang itu terbentuk dari evaluasi pasca pembelian yang positif. Sesuai kerangka dengan post-purchase evaluation dari teori di buku Solomon. Berikutnya untuk clarity of product description atau brand clarity terhadap intention itu signifikan tapi memiliki koefisien yang kecil dibandingkan dengan variabel lain. Hal tersebut sesuai dengan teori perception, learning, dan memory dari buku Solomon di mana informasi yang jelas itu mengurangi persepsi risiko dan mempermudah penyimpanan dalam memori. Kemudian berikutnya untuk brand credibility dan intention, bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat walaupun dalam regresi berganda itu tidak signifikan karena adanya overlap. Nah, berdasarkan teori bahwa konsep customer based brand equity itu kita melihat Wardah itu
tadi sebagai market leader itu dipersepsikan sangat kredibel sehingga variabilitasnya itu kecil. Berikutnya trust in retailer dan juga hubungannya dengan intention, di mana variabel tersebut atau hubungan tersebut memiliki koefisien yang terbesar dan korelasi paling tinggi. Dan hal tersebut mendukung teori Solomon tentang pentingnya touch point di channel distribusi dan juga pengalaman di toko. Niat beli ulang tidak hanya soal merek, tapi juga soal rasa aman dan nyaman saat bertransaksi di channel tertentu. Berikutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Dr. Ririn. Oke, terima kasih Mbak Andria. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Mbak Andria, maka kami menyimpulkan bahwa konsumen memiliki sikap yang positif dan niat beli ulang yang tinggi terhadap skincare Wardah dengan trust in retailer sebagai driver utama, di mana konsumen yakin membeli ulang jika retailer resmi memberikan jaminan akan produk yang aman, asli, dan transparan. Kemudian faktor berikutnya adalah attitude yang tetap krusial dengan memberikan pengalaman positif terhadap manfaat dan adanya value yang dapat mendorong pembelian ulang terhadap skincare Wardah. Kemudian untuk clarity juga bisa berperan sebagai pendukung namun tidak sebesar kedua faktor yang sebelumnya. Sementara brand credibility lebih bersikap sebagai hygiene factor di mana sebagai faktor dasar yang sudah taken for granted. Jadi secara teori hasil ini juga menegaskan bahwa di kategori skincare lokal loyalitas terhadap merek sangat terkait dengan loyalitas terhadap channel. Selanjutnya, untuk saran akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Ada beberapa saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya ataupun saran manajerial bagi yang sekiranya bisa membantu bagi Wardah. Yang pertama adalah saran manajerial bagi Wardah, yaitu fokus pada penguatan channel resmi dan juga trust in retailer. Karena seperti kita tahu, Wardah sudah memiliki banyak official channel, baik online ataupun offline, sehingga akan lebih baik kalau misalnya mereka menstandarisasi pengalaman tersebut, mulai dari tampilan, apakah penekanan pada signage hal atau BPOM, dan juga penentuan tata letak produk sangat berpengaruh. Yang kedua, bagaimana harus training brand ambassador dan juga staf toko untuk bisa menjelaskan manfaat, cara pakainya, dan perbedaan varian dengan bahasa yang mudah dipahami bagi konsumen, serta bisa menjawab pertanyaan yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian, perkuat sinyal keaslian di e-commerce, baik badge official store, kebijakan retur yang jelas, label 100% original, dan ulasan-ulasan yang sekiranya terverifikasi. Yang kedua adalah bagaimana mengelola pengalaman penggunaan untuk menjaga sikap positif, yaitu dengan menjaga konsistensi kualitas formula yang digunakan, dan juga mendukung kenyamanan penggunaan agar manfaat yang dijanjikan sesuai dengan pengalaman aktual yang diberikan. Kemudian tampilkan juga evidence-based benefit di mana uji klinis, kemudian testimoni kredibel, dan juga konten-konten edukasi yang diberikan di sosial media itu bisa menyelaraskan antara ekspektasi dan juga realita pada konsumen. Yang ketiga, kita harus mengadres sensitivitas harga, karena tidak perlu perang harga, tapi bagaimana caranya membuat persepsi value for money, entah dengan paket bundle, travel size, atau loyalty program di channel resmi. Promo juga bisa menunjukkan kalau misalnya produk tersebut hemat tapi tetap berkualitas tinggi. Yang keempat, bagaimana caranya mengoptimasi kejelasan informasi produk. Yang pertama, eh, bisa menstandarisasi informasi dasar di semua channel, seperti fungsi utama, jenis kulit yang cocok untuk produk, terus misalnya ingredients yang paling menonjol apa, cara pakainya, dan juga klaim-klaim utama yang terbukti. Terus gunakan icon dan label singkat dan visual untuk membantu proses persepsi dan juga memori, sebagaimana dituangkan pada teorinya Solomon. Juga pastikan konsistensi antara pesan pada kemasan, website, dan juga media sosial sehingga terbangun brand and channel credibility-nya. Untuk saran penelitian lanjutannya atau implikasinya, pertama masukkan satisfaction dan actual behavior sehingga dia bisa menguji urutan seperti pengalaman, kemudian jadi kepuasan yang membentuk sikap, membangun niat, serta
jadi perilaku aktual, sebagaimana tercantum pada Solomon. Kedua, perbaiki permisahan konstruk. Kembangkan item yang lebih spesifik untuk membedakan antara attitude, brand credibility, dan juga trust in retailer. Pertimbangkan juga apakah model hierarkis seperti overall trust itu berpengaruh pada brand trust dan juga channel trust. Kemudian analisis per segmen. Uji apakah pengaruh variabel itu berbeda untuk segmen usia, intensitas penggunaan skincare, atau jenis channel yang paling sering dipakai. Seperti perbandingan antara toko offline maupun dengan e-commerce. Dan terakhir, untuk saran selanjutnya adalah konteks merek lokal lain itu juga berpengaruh. Jadi replikasi model pada brand skincare lokal lain untuk melihat apakah polanya masih sama atau mungkin bisa berbeda. Karena channel trust bisa lebih dari brand credibility. Itu juga bisa muncul sehingga kedepannya dapat membantu memperkaya literatur perilaku konsumen di pasar kosmetik lokal Indonesia. Sekian presentasi dan juga pembahasan dari kami terkait penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.